Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Garut bersama saya Maria Sopiati dari SDN 2 Pada Awas dan rekan saya Saya Kalapriantisari dari SMK Negeri 14 Garut. Saya Siti Rukoya dari SDN 3 Pasirwangi. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Bergerak, menggerakkan, lakukan perubahan untuk pendidikan. Perjuangan di atas kertas dan ujung. Baik Ibu, sebelum memulai coaching, saya berperan sebagai pengamat yang melihat coaching Ibu dengan coaching. Namun sebelum memulai percakapan, hal yang harus saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi sebagai patokannya. Yang menjadi acuan saya adalah saya berharap Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach, memiliki kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, menerapkan alur tirta. Itu yang akan saya jadikan acuan dalam rubrik penilaian dalam mengamati Ibu. Bagaimana Ibu bisa dipahami? Baik Ibu, saya bisa memahaminya. Iya. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam Bu Elka. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Elka, saya sehat, saya baik. Cuman ada sedikit problem nih Bu. Ya, ada yang bisa saya bantu Bu? Kira-kira Ibu ada waktu nggak buat saya? Saya ingin berbincang sama Ibu. Oh, tentu saja Bu, ada. Jadi apa yang bisa Ibu harapkan dari obrolan kita nanti? Saya mengharapkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Iya Bu. Ngomong-ngomong ada masalah apa Ibu? Ini ya Bu, di kelas saya ada satu anak yang kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Bahkan ketika saya memberikan PR kepada dia, dia tidak pernah mengerjakan. Nah, itulah Bu yang membuat saya sedikit pusing menghadapinya. Iya. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab anak tersebut? Iya Bu, saya sudah mengamati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut kenapa dia tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran saya. Kira-kira kondisi ideal apa yang Ibu harapkan pada murid tersebut? Ya, saya mengharapkan anak murid tersebut bisa mengikuti pembelajaran saya seperti murid-murid yang lainnya. Kalau gitu, adakah Ibu Siti harapkan untuk meningkatkan motivasi anak tersebut? Ya Bu, mungkin saya kurang menerapkan metode pembelajaran. Mungkin saya tidak menyelipkan speaking dalam pembelajaran saya, sehingga mungkin anak-anak itu jenuh kali ya dengan pembelajaran saya. Dan Bu Siti, apakah ada metode yang pernah berhasil diterapkan oleh Bu Siti? Metode pembelajaran Ibu Siti? Iya ada ya Bu, saya dulu pernah melakukan metode pembelajaran seperti, jadi gini Bu, anaknya itu dibuat kelompok, ya. Mereka itu membuat pesan berantai. Jadi secara otomatis mereka itu membaca seluruh teks bahasa Indonesia dan secara tidak langsung mereka udah, jadi dengan teknik game dengan sangat-sangat mungkin sangat menarik, mereka terlibat semuanya dan pembelajaran bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Luar biasa Ibu ya. Jadi jika di rating itu menurut Ibu Siti tingkat keberhasilan dari metode tersebut, pembelajaran pada murid itu berapa ya Bu ya? Kalau di ratingnya Bu. Jika saya peringkat tingkat keberhasilan untuk meningkatkan minat belajar anak-anak itu setelah saya menerapkan metode pesan berantai itu Bu, kira-kira 8 sampai 9 Bu tingkat keberhasilannya. Oh iya.
Lalu Bu, selanjutnya apa rencana Ibu Siti lakukan dan langkah-langkah apa sih dari pembelajaran tersebut? Ya mungkin saya akan menerapkan metode yang pernah saya terapkan itu di kelas dengan menyelipkan ice breaking, membuat pesan berantai, dan mengelompokkan mereka sehingga mereka semua terlibat aktif dalam pembelajaran dan mungkin pembelajaran akan sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau begitu Ibu, dari metode pembelajaran Ibu tersebut, adakah rekan sejawat atau siapapun yang bisa membantu Ibu? Ya tentunya setelah saya mengkonsultasikan kepada kepala sekolah, rekan sejawat, bahkan saya akan menginformasikan kepada wali murid akan rencana ini. Iya. Kira-kira Bu, kalau misalkan rencana Ibu tersebut membutuhkan waktu berapa lama untuk merencanakan rencana tersebut? Saya kira tidak akan menghabiskan waktu yang lama ya Bu, karena mungkin tapi untuk pengaplikasiannya ya, konsistenannya mungkin itu yang akan menghabiskan waktu yang lama, karena Bu segala sesuatu kan nggak ada yang instan ya Bu. Betul, ada semua proses ya. Kapan bisa Ibu rencanakan, mulai direncanakan? Kayaknya secepatnya deh Bu, saya akan menerapkan pembelajaran yang lebih bervariatif, menarik, dan menyenangkan. Sehingga anak-anak bisa mendapatkan hak belajarnya dan pembelajaran bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Iya, baik Ibu. Kalau gitu komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar perencanaan tersebut berjalan dengan lancar? Ya, saya akan konsisten ya secara terus-menerus dalam menerapkan, mengupdate informasi yang ada, berkolaborasi dengan teman sejawat, melakukan praktik baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Ya, tujuannya untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik gitu ya, sehingga anak-anak saya bisa mendapatkan hak belajar yang maksimal. Adakah dukungan lain dari pihak adakah dukungan lain yang Ibu lakukan? Ya, saya alhamdulillah ya untuk dukungan moral dari rekan sejawat, dari kepala sekolah, semuanya setelah saya dapatkan ya. Walaupun dari segi sarana dan prasarana mungkin ada sedikit yang masih kurang, tapi itu tidak akan menghalangi saya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak saya. Baik Ibu, rencana Ibu tuh terstruktural gitu ya Bu. Dan baik Bu Siti, semoga rencana Ibu berjalan dengan baik. Dan bagaimana perasaan Ibu setelah mengungkapkan yang ada keunikan dalam hati Ibu? Ya, Masya Allah ya Ibu, ternyata setelah kita sharingkan, setelah kita utarakan, dan ada gitu Bu ya, saya menemukan ide-ide yang bisa diterapkan dengan sederhana itu gitu, bisa saya aplikasikan untuk pembelajaran saya di kelas ini. Syukur kalau begitu Ibu. Ada hal lain yang akan disampaikan Bu? Saya kira cukup Bu ya. Saya mengaturkan terima kasih karena Ibu telah meluangkan waktu buat saya. Utamanya saya sangat lega gitu Bu ya, saya telah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Baik Ibu, memang kita tuh harus butuh ini ya, dengan rekan sejawat kita harus butuh sharing ya. Harus ada berbagi cerita, permasalahan apa gitu. Baik Ibu, senang mendengarkan cerita Ibu, jadi termotivasi juga ke saya. Thank you Bu, terima kasih. Sama-sama, waalaikumsalam. Ibu, bagaimana kegiatan coaching tadi? Lancar? Sangat lancar Bu. Iya, dalam hal apa keterampilan coaching Ibu itu telah meningkat? Baik, ada dua hal yang saya tingkatkan. Yang pertama, saya mampu mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua, saya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Sekian dari saya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, sebelum memulai coaching, saya berperan sebagai pengamat yang menilai coaching Ibu dengan coaching. Namun nanti sebelum memulai percakapan, hal yang harus saya sampaikan terkait
rubrik penilaian. Dari observasi tersebut yang menjadi acuannya adalah yang pertama itu kehadiran penuh, kedua mendengarkan dengan aktif, ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir menerapkan alur tirta. Itu yang akan saya jadikan acuan, Bu. Bagaimana, bisa dipahami, Ibu? Insya Allah. Baik, Ibu. Terima kasih. Bu Maria, Assalamualaikum Bu Maria. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Gini Bu, saya mau ngobrol. Ibu ada waktu nggak Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, saya mau ngobrol sedikit, gak apa-apa ya Bu. Ya nggak apa-apa. Kebetulan saya Saya ada waktu luang. Dan ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini? saya ingin mendapatkan solusi dan saran dari Ibu terkait masalah saya Bu. Emang Bu Maria ada masalah apa? Masalah saya itu Bu, saya resah dengan salah satu anak saya ya yang malas sekali mengikuti pelajaran saya, khususnya pelajaran bahasa Indonesia saya Bu. Oh gitu. Apakah Bu Maria sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut? Iya Bu, katanya pelajaran bahasa Indonesia itu terlalu banyak teks Bu, dan anak itu malas membaca, jadi malas mengikuti pelajaran saya. Ya kira-kira menurut pengamatan Ibu Maria untuk mencegah atau untuk mengembangkan kembali minat belajar siswa dengan khusus untuk pelajaran bahasa Indonesia itu dengan bagaimana? Coba. Mungkin saya harus mencoba merubah metode pembelajaran saya, Bu. Yang tadinya saya hanya memberikan teks, mungkin kedepannya saya harus menayangkan video pembelajaran yang lebih menarik. Mungkin dengan cara itu siswa jadi lebih bersemangat, Bu. Oh iya bagus itu ya Bu Maria. Itu kira-kira Bu Maria membutuhkan dukungan dari siapa saja untuk merencanakan hal tersebut. Ya, mungkin saya memerlukan bantuan dari kepala sekolah ya Bu, terutama dalam sarana dan prasarananya, terus dari rekan sejawat juga. Karena saya membutuhkan layar infokusnya, Ya. mungkin proyektornya juga. Kira-kira adakah metode yang pernah Ibu Maria terapkan gitu ya untuk merubah ya, untuk menciptakan pembelajaran lebih menyenangkan daripada sebelumnya? Iya, oh iya pernah Bu, saya pernah menyelipkan pembelajaran bahasa Indonesia itu dengan teknik ice breaking ya Bu, dengan cara pesan berantai, dengan cara anak berbisik-bisik meneruskan teks Bu, Ya, seperti itu. Ya, jadi secara otomatis mereka Iya, itu membaca ya, membaca. teks yang panjang itu. Jadi Iya. semuanya jadi terlibat Iya. ya, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik ya, dan menyenangkan gitu. buat Iya, mereka. iya, bagus, hebat. Kira-kira kalau di rating ini Bu ya, dari angka 1 sampai 10, tingkat keberhasilan dari metode yang pernah Ibu terapkan itu berapa itu Bu? 8 atau 9 mungkin. Masya Allah, berarti itu bagus tuh Bu. Kira-kira selanjutnya apa rencana Ibu Maria yang akan Ibu Maria lakukan, begitu dengan langkah-langkahnya? Rencananya saya akan menerapkan metode yang pernah saya lakukan tadi itu, mulai dari menyiapkan RPP-nya, menyiapkan alat-alatnya juga, dan terutama menyiapkan peserta didiknya juga mungkin Bu. Ya, kira-kira siapa gitu yang bisa membantu Ibu Maria untuk mengoptimalkan rencana tersebut? Mungkin yang pertama teman sejawat ya Bu, Iya. kemudian kepala sekolah juga dan siswanya juga. Ya, kira-kira berapa lama tuh waktu yang Ibu butuhkan untuk menerapkan rencana itu? Tidak lama Bu, mungkin 1 minggu juga, 1 atau 2 minggu gitu Bu. Iya bisa ya. Bisa. Cuman mungkin untuk pengaplikasiannya Nah, kali ya. cuman mungkin untuk pengaplikasiannya akan butuh waktu beberapa lama ya Bu, karena step by step Iya, dan untuk proses gitu perlu proses Iya, iya, juga. Kira-kira nih Bu Maria, komitmen seperti apa yang akan Ibu Maria terapkan untuk agar rencana tersebut berjalan dengan lancar? Mungkin saya akan menerapkan pembelajaran tersebut itu secara berkelanjutan Iya, Bu, terus menerus, nggak berhenti sampai di situ
itu saja Ibu. Iya, baik Bu Maria. Semoga rencana ini berjalan dengan lancar ya, membawa manfaat buat kita semua, terutama anak-anak mendapatkan hak belajar yang lebih baik ya, maksimal ya gitu. Kira-kira ada yang bisa Ibu Maria sampaikan lagi? Alhamdulillah udah plong ya Bu setelah saya ngobrol sama Iya. Ibu dan saya tercerahkan ya Bu Iya, dari masalah saya yang alhamdulillah. bikin saya resah ini. Ya alhamdulillah ya Bu Maria ya. Berarti memang ada apa sih? Ada manfaatnya ya ketika kita lagi mumet untuk teman bersharing ya. Iya, Ya dengan sharing. sendirinya kita sendiri yang menemukan Iya, solusi itu ya. solusinya. Iya. Saya juga senang sekali mendengarkan cerita Ibu Maria, senang berbagi ya Ibu Maria. Semoga kita semua bisa menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Ya. Amin ya robbal alamin. Nah, coachingnya lancar. Alhamdulillah lancar Ibu berkat bantuan dari Ibu. Alhamdulillah. Dalam hal apa keterampilan coaching Ibu telah meningkat? Saya sudah mampu mendengarkan secara aktif Mm-mm. dan saya juga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah Ibu, berarti Ibu sudah mampu menerapkan alur tirta dengan baik. Semoga nanti ke depannya Ibu Maria lebih baik dan bisa bertemu di lain kesempatan dan ada pengalaman-pengalaman lainnya Bu ya. Sekian dari saya Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Sebelum melakukan coaching, saya berperan sebagai pengamat yang melihat coach dengan coachingnya. Namun sebelum memulai percakapan, hal yang harus saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi sebagai berikut ya. Yang akan menjadi acuan saya adalah saya berharap Ibu sudah memiliki prinsip sebagai seorang coaching gitu ya. Yaitu dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan menerapkan alur cerita. Itu yang akan menjadi acuan saya dalam rubrik penilaian coaching kali ini. Bagaimana Ibu, bisa dipahami? Baik Ibu, insya Allah saya dapat memahaminya. Langsung ke Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Iya, Ibu lagi apa? Kebetulan saya lagi santai Ibu. Pekerjaan saya sudah selesai semua. Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah Ibu Iya. sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Ibu sehat. Mudah-mudahan kita semua ini diberikan kesehatan ya Bu. Soalnya cuaca di Garut ini sudah memasuki penghujan ya Bu. Iya. Ibu kalau misalkan Ibu lagi santai, saya ingin ngobrol Bu. Oke, mari Ibu kita ngobrol santai aja ya Bu. Mau ngobrolin apa Ibu? Ya Ibu, ini saya juga sambil input nilai anak-anak. Iya. Ibu, saya itu mau ngobrol, membicarakan soal ini Bu, soal anak PKL yang bimbingan saya. Baiklah Ibu Elka, semoga dengan pertemuan kali ini mendapatkan solusi atas keresahan Ibu dan semoga saya juga bisa membantu. Iya, Alhamdulillah Ibu. Bu Elka, Ya. coba diceritakan dulu bagaimana masalahnya sehingga Ibu jadi resah begini Ibu. Iya Ibu, jadi gini Bu, saya ini kan sebagai pembimbing dari sekolah ya Bu. Sedangkan saya ada siswa PKL tuh satu orang ini Bu, siswa satu orang ini tuh aduh sangat luar biasa banget Bu. Dari awal ya kan di instansi itu hari Senin sama hari Jumat masuknya. Nah, anak ini tuh kesiangan terus Bu. Harusnya kan masuk jam 7:30, dia masuk jam 10, kadang jam 9:30 gitu Bu. Nah, kira-kira ketidakdisiplinan mungkin itu ya Bu ya, hingga
Kira-kira Ibu Elka sudah menegurnya atau belum itu terhadap siswa yang seperti itu? Nah, pas saya ditegur sama pembimbing kantor, saya langsung ngechat Bu ke anak tersebut. Kenapa terlambat? Gitu, cuma kayak gitu aja sih Bu, cuma apa by WA. Nah, terus menurut Ibu Elka, alasan apa yang membuat siswa tersebut sering datang terlambat? Nah, pas waktu anak tersebut saya chat Bu, dia itu bilangnya gini, telat bangun lah, ya, terus apa membantu orang tuanya jualan. Jadi sebenarnya anak tersebut itu katanya ya Bu, menurut versi dia, anak ini tuh jam 4:30 memang sudah bangun gitu. Begitu ya masalahnya. Tapi anak tersebut sadar bahwa dia itu sudah melanggar kedisiplinan. Nah Bu, anak tersebut tuh memang sadar gitu, dia itu apa melanggar kedisiplinan, tetapi kan itu apa tiap hari dan memang sih izin gitu Bu. Tapi kan tiap hari, jadi saya kan malu gitu Bu sebagai apa pembimbing sekolahnya. Terus kan ini ada apa nama sekolah Atribut juga ya. malu. Iya. Heeh. Betul sekali sih, sebenarnya kalau datang terlambat 1 kali 2 kali itu masih bisa dimaklumi Iya. ya. Tapi kalau sering hampir setiap kali itu juga membawa nama baik sekolah Iya, juga kan. betul, ya, Bu. Apabila ada yang salah memang harus ditegur ya Bu. Iya betul. Kira-kira apalagi yang telah Ibu lakukan? Nah, saya itu ingin melakukan ini Bu, apa home visit ya ke rumahnya, bertemu dengan orang tuanya. Saya juga ingin apa berkonsultasi dengan BK. Soalnya kan ini udah sering gitu Bu, terus ada pihak luar gitu Bu. Tapi pas di ini belum ada dampaknya Bu. Belum berdampak. Iya. Kira-kira kalau belum berdampak seperti itu, menurut Ibu bagaimana anak tersebut, sikap anak tersebut? Nah, seharusnya anak tersebut itu Bu menerima dan sadar bahwa dia itu memang apa sering ya terlambat, cuma dia itu tetap aja terlambat. Iya. Ya, oke. Oke, apa yang Ibu Elka lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Ibu? Nah, Ibu, saya rasa ingin meminta anak tersebut bangun lebih pagi ya, dan apa kalau bisa jangan tidur lagi lah gitu. Lalu bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan siswa ini tadi, Bu? Nah Bu, saya juga bingung Bu, bagaimana agar anak tersebut itu disiplin tapi juga bisa membantu orang tuanya. Iya. Menurut Ibu Elka, kekuatan apa yang dimiliki Ibu Elka untuk mengatasi keduanya itu, Bu? Ya, saya bisa membangun komitmen gitu Bu, dengan kayak guru BK, lalu dengan orang tua atau apa wali kelasnya, dengan melibatkan mereka tersebut dan apa kan di SMK lagi ini Bu PKK ya, kewirausahaan. Oh iya. Nah, saya menginginkan apa adanya kerjasama gitu Bu, kerjasama dari ya siswa dan apa kewirausahaan di sekolah gitu. Jadi agar anak tersebut itu barang atau dagangannya dititipkan gitu Bu di kantin. Bagus sekali ya Bu. Solusi yang akan Ibu lakukan sudah sangat luar biasa. Sangat bagus ya Bu, solusi yang akan dilakukan Ibu Elka itu sudah sangat bagus ya. Tapi menurut saya Ibu setidaknya memberikan apresiasi kepada siswa tersebut dan orang tuanya dengan cara ikut memasarkan produk yang dibuat anak itu sendiri ya Bu. Dengan mempromosikan ke guru lain atau ke tempat usaha lain. Iya betul Bu. Betul apa yang kata Ibu katakan. Saya juga memikirkan tentang hal
tersebut, Bu. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, Ibu. Syukurlah kalau Ibu sudah merasa lega ya dengan keresahan Ibu tadi itu ya. Mudah-mudahan Ibu plong dengan semua keresahannya. Kedepannya Ibu, apa yang sudah Ibu rencanakan untuk komitmen yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Nah, dari masalah kedisiplinan peserta didik ini, Bu, kedepannya saya terus memantau dia atau peserta didiknya dan terus berkomunikasi, Bu, berkomunikasi mau lewat WA atau komunikasi secara langsung dengan orang tuanya atau saya harus komunikasi dengan guru BK juga, Bu. Saya juga memantau perkembangan peserta didik yang menitipkan barang dagangannya di kantin gitu, Ibu. Ya. Itu ide bagus sekali ya Bu. Semoga dapat segera terrealisasikan ya, dan juga Ibu mungkin bisa bekerja sama dengan rasa lega tanpa ada rasa resah. Ya Ibu, terima kasih untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya, Ibu. Sekarang saya merasa sangat lega. Semoga kita bisa menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita ya, Ibu. Amin, amin ya robbal alamin. Ibu, terima kasih. Saya permisi dulu. Dan Ibu, bagaimana coachingnya, lancar? alhamdulillah Ibu lancar dan semua yang ada di beban saya itu sudah saya ungkapkan dan plong, Ibu. Iya, dalam hal apakah keterampilan coaching yang meningkat gitu di diri Ibu? Ya, ada dua sih Ibu. Yang pertama itu saya mampu mendengarkan dengan aktif ya, dan yang kedua saya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, alhamdulillah, berarti Ibu sudah mampu menerapkan Alur Tirta dengan baik. Nah, semoga nantinya Ibu LK lebih baik dan bisa bertemu di lain kesempatan untuk saling berbagi pengalaman gitu. Sekian dari saya, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.